Click the button to feed me candy. Nom nom. Feed me more. Nom nom. Halo guys, Arlies di sini. Hari ini abang bakal jelasin karakter-karakter yang ada di dalam Poppy Playtime Chapter 2. Langsung aja. Mummy Longleg adalah mainan yang dibuat dan diproduksi pada tahun 1991. Dan Mummy Longleg adalah antagonis utama pada Chapter 2. Ia adalah mainan yang memiliki wujud laba-laba, namun memiliki tubuh yang sangat fleksibel, lentur, dan juga sangat panjang. Identitas asli dari Mummy Longleg dapat kita temukan pada salah satu kertas di area water treatment. Di sana dijelaskan kalau Mummy Longleg adalah eksperimen nomor 1222 dengan nama asli Mary Payne. Dan dari gambar berjudul Heyday serta audio Stella Graeber, kita dapat mengetahui kalau tugas dari Mummy berada pada area game station untuk mengarahkan anak-anak mengikuti 3 tes yang ada di sana, yaitu musical memory, whack-a-wuggy, dan juga statue. Serta kemungkinan besar ia juga menghibur anak-anak di sana yang sedang menunggu giliran untuk menjadi tes subjek. Mummy Longleg memiliki kemampuan elastis dan memanjangkan tubuhnya. Ini merupakan referensi dari Betty Spaghetti Doll. Mummy juga memiliki konsep awal yang ditolak karena dirasa tidak cocok untuk target market mereka, yaitu anak-anak. Ini dapat kalian temukan pada Rejected Warehouse. Banso the Bunny muncul pada area musical memory. Ia adalah mainan kelinci. Namun kita masih belum punya data mengenai eksperimen berapakah si Banso ini. Banso adalah kelinci yang memegang simbal, dan ini adalah referensi dari mainan Jolly Chimp yang juga adalah simpanse dan memegang simbal. Ia digantung dalam musical memory dan kita harus menyelesaikan tes ini agar Banso tidak turun dan menyerang player kita. Mainan-mainan Banso dapat kita temukan berceceran di sekitar playtime. Dan kita sempat melihat produksi dari Banso masih terus berjalan. Sayang sekali, Banso kemungkinan besar dibunuh oleh Mummy Longleg karena tidak berhasil membunuh player kita. Dan ia digantung di langit-langit game station setelah kita menyelesaikan musical memory. Setelah kita menyelesaikan musical memory, kita bakal bertemu dengan gudang mainan yang ditolak atau tidak lolos standar perusahaan. Di sana terdapat juga 2 Bron yang berukuran besar serta yang berukuran sedang. Bron adalah karakter dinosaurus berwarna merah dan pada cardboardnya kita dapat mengetahui kalau ia adalah dinosaurus paling menyeramkan. Nah, apakah yang ada di ruangan ini adalah Bron yang asli? Menurut abang bukan sepertinya. Karena semua mainan yang ada dalam ruangan ini adalah rejected toy atau mainan yang ditolak. Dan Bron di sini mungkin saja adalah mainan yang ditolak juga atau gagal produksi. Sehingga menurut abang, di chapter-chapter yang akan datang, Bron dengan ukuran yang lebih besar mungkin saja muncul dan merupakan hasil eksperimen dari Playtime Co. Oke, sebelum masuk ke karakter selanjutnya, abang pengen ngucapin thank you ya untuk support kalian. Support kalian terus membuat abang semakin semangat membuat video tiap hari. Thank you so much guys. Buat yang baru join, selamat datang ya. Kalian bisa support dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Hari ini abang tetapin like sebanyak 8.000 likes. So go and click that like button. Owen the Oven adalah salah satu mainan yang ditolak.
ia berbentuk oven dengan mata dan mulut yang terbuka. Owen adalah mainan yang diberhentikan produksinya karena menyebabkan anak-anak terkena luka bakar tingkat 3 yang merupakan luka bakar sangat parah. Ia akhirnya dibuang ke dalam gudang rejected toys ini. Sir Poops A Lot adalah mainan yang ditolak karena mendapatkan banyak komentar negatif dari focus group. Namun uniknya, pada saat kita memutar tape dari karyawan bernama Rich Avery, buat yang udah lupa nih, si Rich Avery ini juga muncul pada tape di chapter 1, di mana ia mengeluh karena pekerjaannya yang terlalu berat dan begitu banyak mainan yang harus ia atur. Pada chapter 2, kita mendengarnya lagi, dan ternyata jabatannya diturunkan, dan sekarang ia ditempatkan pada gudang rejected toy ini. Kita dapat mendengarnya mengeluh. Namun yang menjadi unik adalah model pada tape ini adalah mainan Sir Poops A Lot. Yang bisa jadi ada dua asumsi. Orang-orang di Playtime Co. juga tidak menyukai si Rich ini karena sifatnya yang suka mengeluh dan protes akan pekerjaannya. Atau kedua, ia dijadikan korban eksperimen untuk mainan Sir Poops A Lot. Cukup dark juga ya. Bagaimana menurut kalian? Mini Huggies muncul pada tes bernama Wag-a-Wuggy. Mereka adalah hagi-wagi berukuran kecil dan beragam warna. Mereka sebelumnya diberikan ikatan tali supaya kalau mereka terlalu dekat dengan anak-anak, mereka bakal ditarik. Namun pada saat kita bermain di sana, Mami Longleg melepas talinya agar mereka bisa dengan bebas menyerang player kita. Mini Huggies sebenarnya adalah mainan yang lucu karena ukuran mereka yang kecil. Namun sedihnya adalah mereka kemungkinan besar merupakan korban dari eksperimen gila perusahaan ini. Pada akhirnya, karena gagal membunuh player kita, mereka juga diserang dan digantung oleh Mami Longleg. Namun anehnya, hanya 3 warna doang yang digantung. Menurut kalian, di mana ya yang lainnya? Apakah mereka berhasil kabur? Taruh di kolom komentar yang ada di bawah. Mainan Candy Cat ini menarik karena hasil eksperimennya belum kita temui. Tapi mainan kecilnya dan cardboardnya juga tercecer di sepanjang game. Pada cardboardnya, ia meminta diberikan permen. Tapi sepertinya jika kita terus-menerus memberikannya permen, ia akan meminta agar player kita berhenti memberikannya permen. Karena itu akan menyakitinya. Nah, walaupun kita belum bertemu dengan eksperimen Candy Cat, pada catatan di area Stage 2, ada seorang anak bernama Michaela yang kemungkinan besar akan digunakan sebagai kelinci percobaan pada eksperimen Candy Cat. Sebab pada kertasnya tertuliskan nama si Candy Cat di sana. Sungguh anak yang malang karena harus menghadapi eksperimen sebagai Candy Cat. Daisy the Flower seharusnya berada pada area musical memory, namun akhirnya digantikan oleh Banso Bunny. Ia merupakan eksperimen berbentuk bunga, namun sayangnya ia ditolak akibat desainnya yang terlalu mengerikan bagi anak-anak. Padahal ironisnya, bunga Daisy itu adalah salah satu bunga yang cantik dan seharusnya tidak memberikan kesan menakutkan. Bisa saja Daisy ini bakal muncul pada chapter-chapter yang akan datang. PJ Caterpillar adalah eksperimen berbentuk caterpillar dengan wajah anjing pak yang memiliki ukuran besar serta sangat panjang. Ia berada pada area Stage 2. PJ Caterpillar ini pernah dilihat oleh salah satu karyawan pada malam hari, dan PJ senang berjalan-jalan di sekitar areanya. Oleh karena itulah, karyawan tidak diizinkan untuk kerja melewati jam yang telah ditetapkan. Dan ada teori yang berkata, kalau setiap tubuh dari PJ Park ini adalah satu orang anak yang digabung menjadi satu kesatuan, yaitu PJ Caterpillar. Sungguh eksperimen yang mengerikan.
Kisi-Misi adalah sosok penolong kita di chapter 2. Kita bertemu dengan dia pada lorong setelah kita menyelesaikan Wak-a-Wagi. Dan buat kalian yang penasaran dengan penjelasan lengkap dari Kisi-Misi, kalian dapat melihatnya di video abang yang satu ini. Ia adalah versi warna pink dari Hagi-Wagi. Namun untuk detailnya kita masih belum tahu, dan mungkin saja dia akan menjadi eksperimen highlight pada chapter 3. Oke deh guys, itu dia beberapa karakter dari Poppy Playtime chapter 2. Masih ada banyak lagi seperti Boogiebot, Cat Bee, dan yang lainnya. Namun karena informasi yang ada masih sedikit, mungkin abang bakal simpan untuk pembahasan ketika chapter 3 sudah keluar dan kita sudah lebih memiliki informasi tentang mereka. Oke, abang pikir cukup sampai di sini. Semoga kalian bisa terhibur. Terima kasih telah menonton, dan buat yang baru abang ucapkan selamat datang. Kalian bisa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian dapatkan notif terbaru video-video terbaru abang. Jangan lupa juga target like kita sebanyak 8.000 likes. Sampai jumpa di video abang berikutnya. Thank you and have fun.